kita akan lihat bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa ini mengacaukan Injil sedemikian rupa. Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada. Bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Tentunya saya berharap teman-teman semua dalam keadaan baik. Memang kondisi yang kita lihat sedikit tidak baik, di mana COVID-19 ya, yang varian Omicron itu cukup mengkhawatirkan ya teman-teman. Sudah sangat banyak yang terinfeksi dan kita berharap teman-teman semua yang dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, dan teman-teman yang sedang lemah iman, Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Malam ini teman-teman kita akan kembali membahas tentang aliran sesat yang sekarang sangat-sangat gencar mensosialisasikan ajaran-ajaran mereka, yaitu tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Di video sebelumnya itu saya sudah membahas bagaimana gereja ini dalam doktrinnya itu menyerang Alkitab. Ya. Mereka ingin menyingkirkan Alkitab dengan mengatakan bahwa Alkitab itu menjadi penghalang atau yang menghambat karya Tuhan di akhir zaman. Saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video tersebut, dan saya berharap teman-teman bisa menyebarluaskan ya video saya seluas-luasnya supaya banyak orang tidak terjebak masuk ke dalam perangkap iblis ini, teman-teman. Karena dia sangat licik, mereka menggunakan media sosial ya, terutama yang gencar ini di Facebook. Di YouTube juga tidak kalah gencar. Kita bisa membuka websitenya teman-teman, di Google juga gencar sekali. Dan rasanya ini sangat urgent untuk saya kembali membahas ya, kesesatan apa lagi yang dibawa oleh gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Untuk itu saya berharap teman-teman menyaksikan video ini sampai selesai, dan kembali saya akan mengangkat sebuah lagu ya, lagu pujian dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa, karena memang mereka menyebarkan pengajarannya juga lewat lagu, kemudian lewat film ya. Saya percaya mereka ini punya dana yang sangat besar, teman-teman ya. Mereka punya dana yang sangat besar yang digelontorkan untuk masuk ke media-media sosial. Nah, karena kita tahu membuat film itu tidak murah ya, tidak murah teman-teman. Nah, tapi mereka mau begitu ya. Mereka menggunakan teknologi, teman-teman. Kalau kita mencari ya, kita search gereja Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian nanti ada tuh ya, ada semacam flyer dengan kata-kata yang seolah-olah itu benar begitu kan. Kemudian Anda diundang untuk masuk. Nah, di situ harus berhati-hati teman-teman ya. Saya contohkan misalnya begini. Judulnya, Tuhan sedang mengetuk pintu. Apakah Anda bersedia membuka pintu hati untuk menyambutnya? Bergabung sekarang. Kemudian ada fitur WA di situ. Hubungin kami via WhatsApp. Tinggal Anda klik, Anda masuk sudah. Ya. Anda klik itu, Anda masuk ke dalam grup itu, teman-teman.
ya. Dan mereka sangat canggih sekali ya dalam dalam memanfaatkan digital ini untuk menyebarluaskan pengajaran mereka. Jadi kasihan sekali saudara-saudara kita yang mungkin pengetahuan Alkitabnya masih kurang ya. Itu akan mudah sekali untuk terperangkap ke dalam perangkap mereka ini, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya sedikit mereview kembali ya tentang siapa gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Kita tahu teman-teman bahwa gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini itu percaya bahwa Kristus di akhir zaman itu sudah berinkarnasi menjadi seorang wanita di Tiongkok, teman-teman. Nama wanita itu adalah Yang Xiangbing, ya. Jadi Yang Xiangbing itu adalah penjelmaan dari Yesus Kristus di akhir zaman. Yang Xiangbing ini disebut juga dengan Kristus akhir zaman, teman-teman. Dia adalah pendiri dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, jadi gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini didirikan oleh dia langsung beserta suaminya, teman-teman. Ya, dengan suaminya. Nah, kita sudah tahu bahwa penyimpangan atau kesesatan yang dibawa oleh gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah pertama dia menambahi Alkitab, ya, dia menambahi firman Tuhan, teman-teman. Ya, kita sudah tahu bahwa di Kitab Wahyu 22, ya, ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa Alkitab ini sudah finish, ya, tidak boleh lagi ditambahi atau dikurangi, begitu teman-teman. Tetapi gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini itu jelas-jelas ya menambahi Alkitab, bukan hanya menambahi. Dia ingin melenyapkan Alkitab dan dia membuat kitab yang baru, ya. Kitab yang baru, teman-teman, yaitu firman dari Yang Xiangbing ini yang disebut sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Jadi mereka punya kitab khusus, ya. Itu sebagian isinya mencuplik-cuplik ayat-ayat Alkitab, tentunya sesuai dengan kebutuhan mereka, kemudian dikombinasikan dengan firman dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi apapun yang diperkatakan oleh Yang Xiangbing ini, ya, Yesus palsu ini, teman-teman, itu dianggap sebagai firman Tuhan, ya. Itu dianggap sebagai firman Tuhan. Pengajarannya harus diikuti, harus diimani, teman-teman. Makanya dikatakan oleh mereka bahwa Alkitab ini itu tidak lebih dari sebuah catatan sejarah yang sudah usang, ya, artinya tidak bisa dipakai lagi, teman-teman. Nah, itu adalah catatan sejarah karya Tuhan di masa lalu, begitu. Jadi itu masa itu sudah berlalu, sekarang sudah datang masa yang baru, yaitu akhir zaman, ya. Dan tidak tanggung-tanggung Yang Xiangbing ini itu menyangkali Allah Tritunggal, teman-teman, ya, menyangkali Allah Tritunggal. Dia malahan memakai konsep modalism, ya. Jadi dia mengaku di Perjanjian Lama itu dia sebagai Yahweh, katanya, ya. Kemudian di zaman kasih anugerah, di zaman Perjanjian Baru, dia itu adalah Yesus Kristus. Kemudian di zaman akhir dia itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, dan di akhir zaman hari ini itu sama, semuanya dia, katanya. Ya, semuanya adalah wanita Tiongkok ini yang bernama Yang Xiangbing yang menyebut dirinya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, apa perkataannya itu dianggap sebagai firman Tuhan yang Maha Kuasa. Luar biasa, teman-teman, ya. Kita sebagai orang-orang percaya, sebenarnya kita sudah tahu, teman-teman, ya, sepak terjang yang bakal muncul dari para penyesat di akhir zaman.
Kita sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus di Matius 24 ayat 5. Di sana dikatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Persis, teman-teman. Ya, wanita Tiongkok ini, yang Xiangbing ini mengaku bahwa dia adalah Mesias, teman-teman. Ya, dia adalah Mesias. Ya, dia adalah Kristus. Ya, dia adalah Yehova di Perjanjian Lama. Wow. Ya, dan ini digenapi oleh wanita Tiongkok ini, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita juga tahu antikristus itu sudah membangun infrastrukturnya. Ya, hari-hari ini semakin ke sana semakin lengkap infrastrukturnya, teman-teman. Kita bisa mengatakan juga bahwa wanita Tiongkok ini yang mengaku sebagai Yesus Kristus akhir zaman ini adalah antikristus. Antikristus bisa dimaknai sebagai pengganti Kristus. Artinya dia menggantikan Kristus, teman-teman. Apa artinya menggantikan Kristus? Yaitu dia mengaku sebagai Kristus. Nah, ini tidak salah lagi ya, bahwa wanita Tiongkok ini adalah antikristus. Kita bisa pastikan wanita ini adalah antikristus. Antikristus itu bukan cuma satu, teman-teman ya. Antikristus itu bisa banyak ya. Bukankah Alkitab mengatakan sekarang sudah tampil banyak antikristus? Berarti antikristus itu banyak, tapi pemimpinnya nanti satu, teman-teman. Teman-teman, pengikutnya bisa banyak ya, pemimpinnya satu. Ya. Kita juga mengingat bahwa kekristenan itu selalu ya tidak habis-habisnya menjadi sasaran iblis, teman-teman. Nah, dengan selalu diserangnya kekristenan, di situ kita semakin meyakini bahwa inilah iman yang benar. Inilah iman yang akan membawa kita kepada keselamatan. Karena itulah iblis tidak suka. Karena itulah iblis tidak senang. Ingin selalu mengacaukan iman orang Kristen, teman-teman. Ya. Bahkan iblis ini tidak segan-segan menyelusup ke dalam kekristenan. Iya, mereka menyebut dirinya Kristen, tapi sebenarnya mereka menentang Kristus, teman-teman. Persis dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Menyebut dirinya Kristen, pakai kata gereja, gitu ya. Gereja gitu. Tapi yang diajarkan itu semuanya bertentangan dengan iman kekristenan, teman-teman. Ya. Nah, ini sudah diingatkan juga di Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, jadi orang ini menyelusup masuk ke dalam kekristenan. Tetapi yang dia lakukan adalah menyangkali Kristus. Ya, bahkan bukan hanya menyangkali, dia ingin menggantikan Kristus. Luar biasa, teman-teman. Inilah antikristus. Ya, inilah antikristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, doktrin dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, selain daripada ingin menyingkirkan Alkitab dan membuat pengajaran baru di luar Alkitab, mereka juga menyerang doktrin keselamatan, yaitu merendahkan karya Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia. Ya. Mereka berkata bahwa penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu tidak sempurna. Ya. Penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu belum selesai, ya. Jadi orang tidak diselamatkan, tidak langsung diselamatkan, ya. Walaupun sudah percaya kepada Tuhan Yesus, walaupun sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, tetapi harus ditambahi lagi dengan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ini. Ya.
Karena dengan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ini, nah, keselamatan seseorang tersebut baru sempurna. Ya, baru sempurna. Dengan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ini, barulah betul-betul orang tersebut ditahirkan, ya, disucikan sehingga dia layak untuk kembali kepada Tuhan. Begitu teman-teman, ya. Nah, ini benar-benar merendahkan, ya, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang sudah menyelamatkan kita, menyucikan kita, menguduskan kita secara sempurna. Nah, ini akan kita bahas dalam video kali ini teman-teman, ya, bagaimana dia menambahi Injil, ya, bagaimana dia mengacaukan Injil sedemikian rupa. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan dulu lagu, ya, lagu yang dikarang oleh Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini, dan ini adalah lagu aslinya berbahasa Mandarin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dan memang mereka menggunakan lagu untuk mensosialisasikan doktrin mereka, teman-teman. Nah, seperti apa lagu tersebut? Teman-teman harus simak kata per katanya, ya, liriknya, ya, dicermati ya teman-teman. Maka Anda akan tahu betapa sesatnya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini, betapa dia merendahkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua.
So, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan lirik ya dari lagu yang judulnya adalah Terimalah Penghakiman Kristus Akhir Zaman untuk Disucikan. Itu judulnya, teman-teman. Di sana dikatakan bahwa Yesus katanya harus turun di akhir zaman. Dan dia sudah turun. Inkarnasi kedua katanya, ya. Itu inkarnasi kedua dari Kristus, yaitu berupa wanita, berupa wujud seorang wanita dari Tiongkok yang bernama tadi Yang Xiangbing. Nah, dia itulah menyebut dirinya sebagai Kristus akhir zaman, teman-teman. Nah, Kristus ini sudah turun. Katanya pendosa sudah ditebus, ya. Pendosa sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Begitu, ya, di zaman Perjanjian Baru. Tetapi katanya belum disempurnakan. Nah, ini dia, ya. Inilah dia Injil plus ya. Memang teman-teman, banyak sekali sekarang pengajaran tentang Injil itu kebablasan, begitu ya, kebablasan. Orang tidak hanya cukup diselamatkan dengan cara bertobat, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus ya, dan menerimanya sebagai juru selamat pribadinya. Katanya itu belum cukup. Jadi harus ditambahi dengan perbuatan baik ya. Nah, itu ada ya, harus ditambahi dengan baptisan. Kalau belum dibaptis belum selamat. Nah, itu salah satu variasinya, teman-teman. Nah, kalau gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini menyebutkan bahwa penebusan itu baru sempurna kalau percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ini, ya, yang sudah turun di Tiongkok sebagai Yesus Kristus akhir zaman, teman-teman. Penyelamatan Yesus katanya itu tidak membebaskan manusia dari dosa. Bayangkan, ya. Terus ngapain aja Tuhan Yesus mau-maunya, ya, berkorban di kayu salib, ya, datang ke dunia menjadi manusia, kemudian berkorban di kayu salib, ya, untuk penebusan dosa, tetapi itu belum cukup katanya, ya, itu tidak membebaskan orang dari dosa. Bayangkan, ya. Jadi katanya itu manusia itu belum bisa bebas dari dosa karena manusia itu harus diubah dulu, baru bisa suci gitu, diubah dulu. Teman-teman, dia ini ingin melenyapkan fungsi dari Roh Kudus, ingin menyingkirkan fungsi dari Roh Kudus, teman-teman. Bukankah ketika kita percaya, kita dimateraikan dengan Roh Kudus? Roh Kudus inilah yang akan mengajar kita, yang akan menuntun kita, yang akan menasehati kita, menyadarkan kita akan dosa. Ya, melalui karya Roh Kudus inilah kita bisa disucikan dan dikuduskan, ya, secara karakter, teman-teman. Nah, dan ini disangkali oleh gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Karena manusia itu masih punya bibit dosa, jadi harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ini, baru dia bisa diubahkan. Nah, dia menghujat Roh Kudus ya. Dia mengabaikan karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Ya, di mana Roh Kudus inilah yang akan mengubah kita pelan-pelan ya, dari karakter orang berdosa menjadi berkarakter orang-orang yang sudah diselamatkan begitu. Ya, orang-orang kudus begitu. Nah, ini yang dia sangkali, teman-teman. Nah, kita bisa baca di 1 Korintus 6 ayat 11. Di situ dikatakan, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Ini bicara tentang orang-orang yang tidak masuk ke dalam kerajaan sorga ya, teman-teman. Seperti orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, itu tidak akan masuk. Itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Nah, ini dikatakan di Alkitab. Dan beberapa orang di antara kamu demikian dahulu loh, artinya sebelum dia bertobat. Ya, sebelum orang ini bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia demikian dahulu, ya. Mungkin dia dahulu cabul, mungkin dia dahulu menyembah berhala, bisa jadi dia penzina, bisa jadi dia pemabuk, pemfitnah,
seperti yang disebutkan di sini. Tetapi katanya, kamu telah memberi dirimu disucikan, ya, disucikan. Kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita, yaitu roh Allah kita adalah Roh Kudus, ya. Jadi yang membentuk karakter kita semakin baik dari hari ke hari, kita diperbaharui dari hari ke hari, ya, menjadi manusia baru. Itu adalah karya Roh Kudus, ya, bukan percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa ini, begitu, ya. Betul-betul dia ini sudah menyangkali Injil, teman-teman, ya. Dia membuat Injil lain, ya. Ini yang dikatakan dengan Injil yang lain, ya. Alkitab sudah mengingatkan, ya, akan ada Injil yang lain, akan ada Yesus yang lain. Nah, ini dia, teman-teman, ya. Akan ada roh yang lain. Nah, ini roh-roh iblis ini, ya. Roh iblis ini, teman-teman. Nah, demikian. Kemudian dia mengatakan lagi, penyelamatan Yesus, ya, tidak membebaskan manusia dari dosa. Ya. Tidak membebaskan manusia dari dosa. Kemudian dikatakan inkarnasi kedua dari Yesus bukan lagi korban untuk menebus dosa. Wow, ya. Jadi inkarnasi kedua dia ini, ya, si Tuhan yang Maha Kuasa ini, si Yesus palsu ini, ya. Ini katanya dia datang bukan lagi untuk menebus dosa. Karena menebus dosa sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, ya, di Perjanjian Baru, di zaman kasih anugerah, ya. Nah, di akhir zaman inkarnasi kedua, jadi Yesus Kristus berinkarnasi 2 kali. Pertama, ya, dia berinkarnasi, ya, di tengah-tengah bangsa Israel, ya kan? Kemudian dia disalibkan, kemudian dia bangkit dan terangkat ke surga. Nah, itu katanya Yesus melakukan penebusan di situ, ya, pada saat dia disalibkan, tapi belum sempurna, belum membebaskan orang dari dosa, ya. Nah, dia katakan inkarnasi kedua berinkarnasi dalam wujud seorang wanita Tiongkok, ya. Nah, ini katanya bukan lagi untuk penebusan dosa, tapi menyelamatkan umat tebusan dari dosa. Ya, aneh ya, teman-teman, ya. Bukan lagi penebusan dosa, tetapi menyelamatkan umat manusia dari dosa. Maksudnya apa ya? Agar mereka itu ditahirkan katanya dan bebas dari dosa. Bukankah penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus justru untuk menyelamatkan manusia itu dari dosa? Bukan hanya menyelamatkan dari dosa, tetapi adalah menyelamatkan manusia itu dari penghukuman dosa atau neraka, dengan cara menggantikan manusia yang berdosa ini dihukumkan. Jadi penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sudah sangat sempurna, ya. Bukan hanya menebus dosa sekali lagi, tetapi sudah menggantikan hukuman yang seharusnya kita jalani di neraka, ya. 3 hari 3 malam Tuhan Yesus turun ke dunia paling bawah, yaitu neraka, dan neraka tidak berkuasa atasnya, dan kemudian dia bangkit. Nah, inilah penebusan yang sempurna, sudah sempurna, begitu. Tapi menurut gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, penebusan itu belum sempurna yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Berarti Tuhan sendiri sangat pesimis. Pada waktu dia datang kembali, dia akan mendapati iman di bumi. Orang beriman pasti masih banyak sekali. Tetapi bukan iman yang Tuhan harapkan, yang Tuhan cari. Sehingga ketika dia datang, dia tidak dapatkan orang beriman yang seperti itu, yang dia harapkan, yang sesuai dengan standar dia. Atau dengan kata lain, yang beriman betul kepadanya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, wah, ini seharusnya menyentak semua orang Kristen yang bertanya-tanya, kalau begitu betapa banyaknya orang menuju ke neraka. Dan bukan hanya orang Kristen sebenarnya, semua umat manusia di muka bumi ini harus bertanya. Tetapi tidak banyak orang yang berani bertanya, dan banyak orang bahkan sampai kepada kesimpulan yang mencelakakannya. Kalau saya berkata, wah, semua agama nanti akan menuju ke surga. Masa?
Kalau gitu perkataan Tuhan Yesus salah dong. Semua agama menuju ke surga. Tidak. Yang pergi ke surga adalah yang tidak berdosa. Yang suci mutlak. Wah, nggak ada. Dicari nggak ada. Nggak ada orang yang berdosa yang suci mutlak. Tetapi yang masuk surga mesti yang suci mutlak. Kenapa? Karena surga tempat orang kudus gitu. Kalau gitu kita harus mengandalkan kekudusan Yesus Kristus saja. Karena dia saja yang kudus, hanya dia yang kudus. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara saya mengaku diri orang berdosa, menyesali dosa. Ya, saya kemarin berkata di seminar kemarin, orang bertobat, mengaku salah dan menyesal. Ada orang yang enggak bertobat, ngaku salah tapi nantang, ada enggak gitu? Ya udah, saya salah, mau apa lu? Mau apa? Itu namanya itu ngaku salah tapi nantang gitu. Ya kan? Jadi, ya udah, saya salah, saya ngaku salah deh, tapi mau apa lu gitu. Wah, begini, coba bayangkan. Sama polisi aja ditabokin, apalagi Tuhan. Betul nggak? Coba bayangkan. Tapi yang mengaku salah dan menyesal, kemudian mengaminkan Yesus Kristus sudah dihukumkan menggantikan saya, dan saya hidup menggantikan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ulang-ulang saya ingatkan jemaat bahwa kita hidup menggantikan Yesus. Ini bukan hal yang gampang, hidup menggantikan Tuhan. Karena dalam banyak hal, saya bahkan ingatkan itu bagian pembelian segala macam. Saya bilang, kalau kamu cari untung, kalau kamu beli barang, minta buka bon lebih, saya bilang, kamu sudah jatuh di mata orang itu. Lain kali, saya bilang, bagaimana kamu bisa nginjil dia lagi? Ya enggak? Penjaga toko itu gimana cara kamu nginjil dia lagi kalau kamu sudah begitu? Nggak bisa lagi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Makanya saya berkata, hidup bagi Tuhan itu tidak gampang. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Untuk masuk surga harus suci mutlak. Oleh sebab itu tidak ada cara yang dari diri kita. Yang ada hanyalah kita tundukkan diri. Mohon belas kasihan dalam Yesus Kristus. Ada keselamatan. Karena Yesus Kristus sajalah yang kudus. Dan saya percaya kepadanya, menerimanya. Tukar posisi. Dia menjadi orang berdosa dihukumkan. Dan dia berikan kepada saya posisinya yang kudus. Sekarang saya hidup kudus, hidup bagi Tuhan, dan akan masuk surga. Oleh sebab itu tiap-tiap hari saya tahu saya bangun pagi, saya hidup bagi Tuhan. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang Kristen yang tiap-tiap hari sadar bahwa dia hidup bagi Tuhan, sebenarnya mustahil bagi dia untuk melakukan dosa. Yang terus menerus misalnya itu lagi. Bagaimana? Saya kan hidup bagi Tuhan hari ini. Bagaimana mungkin saya melakukan itu lagi gitu loh, ulang dan ulang. Betapa sedihnya Tuhan terhadap saya sebenarnya. Ya, pemahaman yang demikian. Nah, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masuk surga. Tidak banyak orang, ternyata tadi dikatakan. Tidak banyak, ya, dikit. Dan makin hari makin sedikit. Sampai Tuhan berkata, kalau dia datang, akankah dia dapatkan iman di muka bumi ini yang sesuai dengan yang Tuhan mau, yang percaya kepada Tuhan yang benar gitu. Adakah dia dapatkan? Wah, sepertinya hampir tidak ada. Saudara, mengapa bisa begitu? Mengapa bisa begitu? Banyak orang tanya, mengapa bisa begitu? Sebenarnya jawabannya ada di sini. Coba kita baca di 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ternyata ada iblis. Iblis itu, arti kata iblis itu pendusta, pembohong. Ternyata ada setan. Setan itu artinya musuh, musuh Allah. Dan ada iblis, pembohong. Ternyata ada. Banyak orang tidak berani berpikir bahwa ada iblis. Tuhan tidak pernah ciptakan iblis. Tuhan ciptakan malaikat. Iblis itu datang dari mana? Iblis itu adalah malaikat yang membangkang. Setan itu adalah malaikat yang memusuhi Allah, maka disebut setan. Dan setan inilah yang bekerja, di sini dikatakan, ya doh, wow, dia mau ngaum-ngaum seperti singa. Ya, kalau mau ngaum-ngaum dan kita mendengar aumannya gitu, kita bisa menghindar. Tapi ini enggak bunyi ini, dan dia ada di sekeliling kita. Dia mencari mangsa untuk ditelannya. Wow. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada iblis yang bekerja giat sekali dan tidak pernah ambil cuti untuk supaya bisa menelan orang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, ini bahaya sekali. Banyak orang tidak sadar bahwa dia sudah kena telan. Paling tidak sudah kena cakar. Tapi tidak sadar. Banyak. Tapi yang lebih bahaya dari itu lagi itu apa? Coba kita baca di Yudas. Kita baca ayat 4. Yudas
Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mau Anda perhatikan kata menyusup masuk, creep in, menyusup masuk. Dia nggak masuk terang-terangan, dicegat, tapi dia menyusup masuk, ke dalam kekristenan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini jauh lebih bahaya dari tadi yang mengaum-ngaum di luar gitu. Sekarang dia menyusup masuk ke dalam kekristenan. Nah, menyimpangkan pengajaran kekristenan, menyimpangkan. Sehingga di dalam kekristenan jadi banyak Yesus, jadi banyak Injil, jadi banyak roh yang lain gitu dalam kekristenan. Coba kita baca. Jangankan sekarang, zamannya Paulus saja. Di dalam 2 Korintus pasal 11. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 6. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Yang saya ingin ajak Anda perhatikan adalah, ternyata pada zaman Paulus saja itu sudah ada ini pengajaran Yesus yang lain. Ada di situ. Sudah ada pengajaran tentang roh yang lain. Sudah ada Injil yang lain. Ada 3 hal ini. Yesus yang lain, roh yang lain, dan Injil yang lain. Dan inilah sebenarnya kalau kita padukan dengan yang di Yudas itu katanya. Ada orang apa katanya? Menyusup masuk. Creep in. Menyusup masuk ke dalam kekristenan. Sehingga mengajarkan Yesus yang berbeda, mengajarkan Injil yang berbeda, mengajarkan atau memperkenalkan roh yang berbeda. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, efeknya apa? Efeknya banyak orang menyangka dia masuk surga, dia Kristen, bahkan nanti sampai kepada Tuhan Yesus bilang, bukankah kami telah memakai namamu mengusir setan dan lain sebagainya? Apa kata Tuhan Yesus kepada mereka? Nyalah, aku tidak kenal kamu. Lo kalau gitu Yesus yang kami puji nyanyi itu Yesus mana? Itu Yesus lain. Lo yang tempo hari kamu lihat fotonya di kalender itu Yesus mana? Itu Yesus lain. Bukan saya. Ternyata dia percaya Yesus yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ya hari ini beredar banyak Yesus yang lain. Yesus yang benar itu tidak boleh keluar dari Alkitab. Tidak boleh ada informasi di luar Alkitab tentang Yesus yang benar. Tidak boleh. Tidak benar. Kalau ada yang lain. Orang tanya sama saya, Pak, Yesus sama Isa sama enggak? Oh bedalah. Oh, kok bisa? Itu kan bahasa Arab. Saya pengen lihat dulu. Yang satu lahirnya di mana, yang satu lahirnya di mana. Ya toh? Yang satu lahirnya di Bethlehem, satu lahirnya di bawah pohon korma. Beda enggak? Oh, beda dong. Betul enggak? Yang satu lahirnya oleh Maria, satunya oleh Miriam. Selisih 1500 tahun. Beda dong.
Belum lagi yang lain-lain. Yang Yesus dalam Alkitab disalibkan. Isa di situ nggak disalibkan. Beda dong. Bahaya sekali saudara. Bahaya sekali. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus yang di kalender itu sama nggak dengan Yesus dalam Alkitab? Ya. Yang di kalender itu pemain band. Yang di Amerika. Kalau Yesus yang di dalam Alkitab. Yesus yang di dalam Alkitab. Rasul Paulus saja berkata bahwa laki-laki itu berambut gondrong itu kehinaan. Ya masa Yesus rambut gondrong? Lukisan-lukisan itu mulai abad keempat ke atas baru dilukis punya. Dan dengan asumsi yang salah, Jesus the Nazarene, Yesus orang Nazaret, dianggap Yesus seorang Nasir, Jesus the Nazarene. Jadi Yesus seorang Nasir itu kayak siapa? Simpson rambutnya nggak dicukur. Sebenarnya kalau nggak dicukur bukan cuma segini. Kalau segini aja cukur nggak? Cukur dong. Kalau nggak dicukur berapa panjang? Dia 2 meter. Dan mesti di apa? Dikuncir. Kayak embok-embok gitu. Dikuncir itu pasti gitu. Itu kalau cuma segini aja dicukur dong. Pasti baru bisa segini. Saudara, itu Yesus yang lain. Yesus yang dalam Alkitab yang kita percayai. Tidak boleh menjadi percaya kepada Yesus yang ini harus penting. Nah sekarang Yesus yang datang kepada seseorang, bawa dia jalan-jalan ke neraka, bawa pulang. Apakah Yesus itu yang dikatakan oleh yang di dalam Alkitab? Yesus itu bukan? Bukan. Itu bukan Yesus dalam Alkitab. Karena Yesus yang di dalam Alkitab terakhir menampakkan diri kepada siapa katanya? Paulus. Di mana ayatnya? Lo berani bilang-bilang orang lain ditantang. Mana ayatnya? Berapa? 1 Korintus pasal 15 ayat 8. Wah, saya ngajar blok kelas di Semarang. Kan pendeta-pendeta. Kalau dia nggak suka, dia bangkit berdiri. Pak Suwainto, ayatnya mana? Galak lagi mukanya gitu. Senyum aja. Ayatnya mana? 1 Korintus pasal 15 ayat 8. Apa katanya di situ? Kita baca sama-sama. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri kepada Demos Zakarian. Ada nggak tulis ini? Ada. Bukan itu. Ia terakhir menampakkan diri kepada Paulus. Dan kemudian nanti baru akan datang lagi ketika sangkakala berbunyi. Sangkakala berbunyi, 1 Tesalonika pasal 4 mulai dari ayat yang ke-13, sangkakala berbunyi, ya Tuhan akan datang. Kita yang kalau masih hidup akan diubah sekejap mata dan naik. Yesus saya itu. Ya, hati-hati. Percaya Yesus yang lain, itu berbeda. Saya katakan, zaman Rasul Paulus saja sudah banyak Yesus yang berbeda. Sehingga Paulus bilang apa? Paulus bilang kepada jemaat Korintus, aku katanya, cemburu kepada kamu dengan cemburu apa katanya? Ilahi. Paulus itu geram dia. Kok kalian sabar saja katanya. Ada orang datang kasih tahu Yesus yang lain. Kalian senyum-senyum, ikut-ikut. Ya toh? Kalian bisa terima begitu saja. Padahal itu Yesus yang lain. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Makin hari akan banyak Yesus yang aneh-aneh. Yesus yang datang kepada seseorang dalam penglihatan segala itu bukan Yesus yang dalam Alkitab. Bukan Yesus yang dalam Alkitab. Enggak heran kalau dienyahkan nanti. Karena Tuhan Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Sebenarnya munculnya banyak Yesus yang lain itu karena Injil yang lain muncul. Ini paketan punya sebenarnya. Paketan. Karena ada Injil yang lain. Tahu nggak Injil yang lain atau apa? Muncul Injil sebenarnya yang menekankan 3 hal ini. Anda dengar baik-baik. Jasmani, materi, duniawi. Ya. Muncul Injil ya, yang mendorong orang untuk mengejar perkara yang jasmani, materi, duniawi. Muncul Injil yang menawarkan kepada orang percaya perkara jasmani, materi, duniawi. Muncul itu. Dan yang datang ke situ justru ramai. Marilah, datanglah, bawa semua orang sakit datang katanya. Lengkap sama tempat tidurnya. Dibawa datang. Ini jasmani. Ini menekankan apa? Jasmani. Ini Injil yang menarik orang dengan umpan perkara jasmani. Maka datanglah. Itu penginjil Zakaria kasih tahu saya. Teman saya marahnya bukan main dia bilang. Dia bilang orang Kristen pembohong. Karena pada waktu Benny Hinn datang katanya di PRJ,
temennya dari Tangerang susah payah, bawa ibunya yang nggak bisa bangun tempat tidur. Ya, didoakan, ya tetap pulang dengan kondisi yang persis sama, marah-marah dia. Orang Kristen pembohong, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Karena menawarkan perkara jasmani. Dan menawarkan perkara materi, Anda bisa bayangkan. Sekarang banyak Injil yang menawarkan perkara materi. Wah, katanya apa? Yang terkenal sekali itu pernyataan Morris Cerullo. Give it today and tomorrow it will return to you 1,000 times. Kasih 1 juta balik berapa? 1 M. Ya. Kasih 10 juta nanti akan balik 10 M. Ini Injil yang merangsang orang untuk mengejar materi. Ya. Oh, merangsang orang. Dan biasa ya, mereka berbekalkan kepintaran ngomongnya, karisma berbicara. Banyak orang masuk ke situ. Injil duniawi. Yang model apa Injil yang duniawi, tahu nggak? Jemaat sekalian. Injil duniawi. Seringkali begini, kalau gereja-gereja, dulu gereja Injilis sering begini. Supaya ini anak-anak muda itu mau datang ke gereja, kita bikin keadaannya supaya mereka senang. Karena mereka orang yang biasa pergi ke diskotik, kita juga beli drum, taruh di sini 1 set gitu, dengan loudspeaker ya toh, yang berapa ratus ohm punya gitu, ya toh. Kita bikin supaya ya enggak, ini kacanya geper-geper gitu, ya toh. Dan mereka akan senang gitu. Dengan demikian maka mereka, wow, daripada saya ke diskotik, sama aja ke sini ya, senang juga gitu. Menduniawikan Injil gereja. Banyak orang ngomong sama saya, Pak Suwento, aduh, baru tadi pagi di grup itu, kalau himne mau ngantuk Pak, gimana? Kalau himne dia mau ngantuk katanya, dia mau yang apa? Waduh, saya pergi sama Simo tempo hari, saya diundang pergi khotbah di situ. Saya diundang khotbah, ada satu perkumpulan. Saya puji Tuhan udah cek jantung. Bener, saya puji Tuhan udah cek jantung teman. Waduh, kalau jantung saya ya sumbat misalnya 2 atau 3 ini saluran, saya pikir bisa roboh di situ. Saya benar-benar hampir nggak bisa tahan itu dia punya itu dentuman itu, dum sampai itu kaca saja bunyi gitu loh ya. Waduh, saya bilang ini serem ini. Tapi mereka senang, ya mereka senang. Semuanya tangannya begini. Tahu dia apa bikin itu? Saya juga bingung dia bikin apa gitu ya. Ada yang 1 tangannya gitu, ada yang 2, ada yang loncat-loncat. Saya pikir ini apa ini gitu ya. Yang daripada saya di depan diam begini nggak kenapa-napa, akhirnya saya mundur ke paling belakang gitu. Kan saya di depan halangin pandangan mereka. Saya diundang seminar, Anda bisa bayangkan, seminarnya 2 jam saja. Saya nggak tahu mau ngomong apa 2 jam. Karena seminarnya maksudnya seminggu gitu. Jadi 2 jam. Akhirnya saya sampaikan garis zaman saja ya tentang imamat ini sekarang macam. Istri pendetanya bangun protes saya, Saudara. Protes saya. Saya diam senyum-senyum lihat dia. Ya, yang lebih menyeramkan lagi, untuk menutup acara, istri pendetanya angkat tangan doa berkat. Saya pikir dia mau berkatin siapa ini? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Penuh dengan Injil lain sekarang ini di mana-mana. Injil yang lain sesuai dengan yang ini di Korintus 12 itu. Oleh sebab itu, Anda di sini masih ingat nggak? Itu ada perempuan dari Iran itu dulu pernah datang itu kebaktian itu ya. Yang dari Muslim jadi Kristen itu. Saya ulang-ulang ingatkan dia. Saya bilang, saudari, saya bilang, ya, hati-hati saya ingatkan. Jangan keluar dari mulut harimau, jatuh ke mulut buaya. Kekristenan itu banyak sekali sekarang ini. Ribuan denominasi. Anda salah percaya Yesus yang salah, yang keluar dari mulut harimau, ya, jatuh ke mulut buaya kamu. Dia cuma senyum-senyum aja lihat saya. Nggak tahu di buaya mana sekarang. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itu keadaan sekarang ini. Itu untuk bagi kita untuk bernalar kenapa Tuhan Yesus datang katanya masihkah mendapati iman di bumi. Mengapa begitu memprihatinkan kekristenan?
Jawabannya karena banyak Injil yang lain, banyak yang Yesus yang lain sekarang yang diberitakan. Belum lagi yang nomor 3 apa tadi? Roh yang lain. Waduh, roh yang lain itu ngeri sekali, teman. Roh yang lain, saudara. Itu sekarang gara-gara grup WA itu kan banyak di PES itu film tuh ya. Ada satu film di PES saya lihat aja sudah ngeri gitu ya tuh. Ada dia punya pendeta gendut lagi orangnya, dibopong gitu ya. Siapa aja yang disentuh kepalanya orang itu sampai kayak gila gitu gitu loh. Gitu. Bayangkan disentuh kepalanya dia ada kayak kesetrum listrik gitu, ya, langsung loncat, lari, putar-putar dan jemplung ke dalam itu. Wow, ya saya bilang, ini roh apa yang merasuki dia? Gitu. Ini lebih hebat dari yang tatung yang dari Singkawang loh, Pak Hasan. Bener nggak? You know? Lebih hebat loh, tau nggak? Yang di Singkawang aja masih bisa tertib ikut parade kan? Dia sih ikut loh, tau nggak? Ya. Wah, bisa ya tuh ikut. Ya biasanya yang Singkawang tuh yang saya ini amatin itu hampir setiap kali kan. Kalau mau lewat gereja dia turun loh. Dia turun. Ya, turun dia. Dia kan duduk di atas pisau yang tajam nih. Oh, duduk ini. Ya. Dia duduk di situ kan gitu. Mau lewat gereja, permisi dia turun dulu gitu. Dia takut jebol. Iblisnya lari. Jebol dia nanti. Ya, itu saja masih bisa teratur ya. Dia kan bisa ikut parade, start di mana, terus lewat jalan apa, semua masih bisa ikut ya semuanya. Tapi yang saya lihat di film itu, tau nggak? Wah itu nggak bisa aturan lagi, ya. Nggak bisa lagi. Akhirnya satu disentuh, semua loncat, kacau begitu. Wah ini roh apa ini, saudara? Ya, roh apa? Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus, semuanya kayak orang buta. Ya. Asalnya mah haleluya, Jesus. Itu dipikir hanya bermodalkan haleluya dan Jesus itu sudah pasti Roh Kudus. Wah, saya bilang itu ngeri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sungguh mengerikan. Yesus yang lain. Injil yang lain, roh yang lain. Nah karena semuanya inilah maka menyebabkan apa? Orang yang masuk surga itu tidak banyak, saudara. Tidak banyak. Hanya sedikit saja. Dan waktu Tuhan datang nanti, hampir-hampir tidak mendapati iman lagi di bumi ini. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sampaikan ini adalah ingin jemaat Grafe. Jemaat Grafe, Anda jemaat di akhir zaman. Jemaat di akhir zaman. Dan di akhir zaman ini justru kita mendengar mereka ya begitu giat dan begitu hebat. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya membaca himbauan yang pemimpin saksi Yehova kepada umatnya saja. Saya sampai geleng-geleng kepala. Betapa hebatnya. Semuanya tiap-tiap jemaat diinstruksikan masih begini semuanya. Semua anggotanya. Semuanya disuruh aktif. Enggak ada yang santai. Semuanya disuruh belajar sampai ngerti dan bisa pergi ke rumah orang untuk datangin orang Kristen. Semuanya. Anda bisa bayangkan. Justru kalau gereja yang benar lemes dan kendor, maka makin sempitlah jalan itu yang menuju ke surga. Betul nggak? Makin sempitlah. Nah oleh sebab itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, karena waktunya tidak banyak lagi, mari kita belajar, mari hafal ayat, mari mengerti kebenaran, mari supaya Anda bisa menjadi alat yang baik di akhir zaman ini. Ini penting sekali saudara. Tuhan sekarang memakai kita, mau memakai kita di akhir zaman ini untuk sesuatu yang benar ya di masa yang akan datang. So, saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun Anda berada, yang mendengarkan, yang menyaksikan video saya ini, seandainya Anda sudah masuk ke dalam perangkap itu, bergegaslah untuk keluar. Ya, mari saudaraku, tinggalkan semua
tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu adalah penyesat. Itu adalah bidat zaman modern, ya. Itu adalah bidat zaman modern, teman-teman, yang akan membawa kita semua, membawa Anda ke neraka. Membawa Anda keluar, ya, menarik Anda keluar dari kasih Kristus. Menarik Anda keluar dari keselamatan. Nah, teman-teman, kokohkan imanmu di dalam Kristus. Yesus Tuhan kita, dan banyak membaca Alkitab, teman-teman, ya. Penyesatan itu jauh lebih berbahaya daripada penyiksaan, bencana, wabah, sakit penyakit, dan lain-lainnya, teman-teman, ya. Lebih berbahaya dari COVID-19, teman-teman, ya. Kalau COVID-19 itu mungkin kalaupun tidak sembuh paling meninggal, ya. Tapi kalau Anda berada dalam iman yang benar kepada Kristus, ya meninggal pasti masuk surga, teman-teman. Tetapi kalau penyesatan itu kekal, teman-teman, di neraka, ya, kekal di neraka, ya. Jadi mari saya menghimbau semua teman-teman, karena begitu gencarnya, ya, yang dilakukan oleh gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini dalam menyebarluaskan pengajarannya, ya, menyebarluaskan ajaran-ajaran sesatnya, teman-teman. Kita jangan sampai lalai, ya. Salah satu yang bisa Anda lakukan adalah ceritakan hal ini kepada orang-orang terdekat Anda. Dan paling bagus, bagikan video ini ke semua kontak Anda, teman-teman, supaya mereka tahu dan sadar, ya, bahwa penyesat ada di depan mata mereka. Dan jangan-jangan mereka sedang berada di dalamnya, sedang dicuci otaknya, teman-teman, ya, sedang dipengaruhi, begitu. Karena dari informasi saya dengarkan, itu pengikutnya sudah sangat banyak, ya, sudah jutaan, teman-teman. Bayangkan, mungkin saudara Anda ada di situ sekarang, ya, mungkin anak-anak Anda ada di situ, mungkin teman Anda, kerabat Anda, semua ada di situ, tanpa mereka sadari bahwa mereka sedang di dalam penyesatan, ya, tanpa mereka sadari bahwa mereka sedang berada di dalam perangkap iblis, teman-teman. Mari kita lakukan hal yang sangat simpel dan mudah, yaitu share video ini, bagikan video ini seluas-luasnya, teman-teman. Semoga dengan demikian banyak orang yang tersadarkan, ya, sehingga mereka tidak masuk ke dalam perangkap iblis ini, si anti Kristus. So, teman-teman, saya kira sekian dulu yang bisa saya bagikan, ya, untuk kali ini. Dan kalau ada hal-hal yang penting, ya, yang urgent, yang harus saya sampaikan, saya akan kembali membahasnya, teman-teman, tentang gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, ya, untuk teman-teman semua, bisa semakin menguatkan iman kita, semakin aware, teman-teman, bahwa di akhir zaman ini para penyesat akan semakin gencar, ya, menyerang iman kekristenan, menyerang Alkitab, menyerang Injil, bahkan menyerang kita orang-orang percaya.